Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Selamat sore sahabat-sahabati. Di sini saya Vinka selaku moderator pada Tadarus Politik volume 9 pada hari ini. Pertama, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada saat ini karena Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan Tadarus Politik volume 9 di bulan Ramadan ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dias selaku speaker kita pada Tadarus Politik volume 9 ini yang berkenan hadir untuk diskusi bersama kita. Terima kasih banyak Mas Dias. Dan nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada... Assalamualaikum. Halo Mas Dias. Waalaikumsalam. Dan nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat PMII yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk join diskusi pada hari ini. Nah, pada Tadarus Politik volume 9 ini kita akan membahas tentang isu internasional yang sekarang lagi booming yang terjadi pada salah satu anggota negara ASEAN yaitu Myanmar dengan tema kudeta militer Myanmar dan peran demokrasi. Oke sahabat-sahabati, sebelum diskusi dimulai, saya akan membagi sesi diskusi. Yang pertama ada sesi pemaparan materi serta diskusi, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Monggo Mas Dias, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Vinka. Ya, sama-sama. Oke, bentar. Ini saya share screen sendiri ya. Bisa nggak teman-teman saya di-remove dari co-host? Karena nanti kalau ada orang masuk jadi kebaca di sini nih. Oh, kenapa jadi saya jadi host? Jangan dijadikan host gitu, Mas. Jangan dijadikan. Nah, ini saya lempar kembali ke Mbak Vinka, hostnya. Nah, udah. Oke, cuma di enable dulu share screen-nya dong. Ini saya share screen sendiri ya, berarti. Sudah? Mas Dias, filenya dikirim ke saya, nanti saya bantu share screen. Oh, yang share screen saya saja, tapi dibuka dulu restriksinya buat partisipan to share screen. Itu kan ada security kan? Ada lambang security di bawah sebelah partisipan. Halo Mas Romel. Halo Mas.
kita beruntung banget sore ini bisa belajar banyak ke Mas Dias ini. Makanya merugi yang nggak hadir sore ini. Oh, iya. Oh, udah nih. Gini, sudah tershare? Sudah Mas Dias. Sudah Sudah. kelihatan ya? Oke. Ya. Oke, saya mulai ya, teman-teman. Selamat sore, teman-teman semua. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kesempatan yang langka juga saya share karena diundang mungkin bahasanya oleh sahabat saya Mas Romel Maskuri. Kemudian diminta untuk sharing soal apa yang terjadi di Myanmar, isu yang sedang hangat di dunia internasional sekarang, kemudian kaitannya dengan politik di sana, kira-kira gitu. Oke. Kemudian, gini. Oke, ini saya di sini teman-teman tergabung dalam Center for Identity and Urban Studies. Ini salah satu studi yang bergerak di isu-isu perkotaan di Surabaya. Nanti kalau teman-teman kepo bisa cek Instagramnya di @centrius.id, kemudian di website kita di centrius.id. Kalau teman-teman mau ngecek profil saya, tidak usah perkenalan ya, ada di www.diaspsm.my.id, silakan, ada lengkap di sana. Mulai dari podcast sampai sosial media ada di sana semua, tulisan-tulisan saya ada di sana semua. Oke. Kita langsung masuk ke materi. Ini diberikan waktu berapa lama ya, Mbak Pinka? Ini nanti sampai jam 5 Mas Dias, sampai jam 17 ya. Oke. Berarti saya jalan aja, nanti sisanya diskusi gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini yang terjadi di Myanmar ini sebenarnya adalah cerita tentang bagaimana militer dan politik itu ketemu dengan sifatnya yang kontestatif gitu. Jadi ketika kita ngomong soal militer dan politik, seringkali dua domain ini tidak saling rukun, saling punya kepentingan masing-masing dan saling punya cara berpikir dan logikanya masing-masing gitu. Nah, ini sekilas gambaran aja yang terjadi di pemerintahan Myanmar sekarang. Ada dua pandangan besar, teman-teman. Yang pertama, ada orang-orang yang kemudian menyebut yang terjadi di Myanmar ini sebagai kudeta, military coup. Kemudian karena dasarnya adalah bagaimana ada pemerintahan yang ada pemilu yang sah, kemudian proses elektoral berjalan di sana, terus kemudian militer mengambil inisiatif untuk menyatakan ini adalah ada fraud di sana, ada kecurangan di sana. Kemudian akhirnya dia assuming power, sehingga yang terjadi kemudian adalah militer ini seolah tanda kutip berkuasa untuk sementara, dan mereka mendeklarasikan bahwa 1 tahun ke depan adalah masa transisi untuk entah untuk pemilu lagi atau untuk transisi ke pemerintahan yang dianggap sah. Oke, itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua, ada tulisan-tulisan ahli yang juga mengambil sudut pandang yang beda. Mereka bilang ini bukan coup, ini bukan kudeta, ini simply military political takeover. Ada beda mendasar antara kudeta dengan takeover. Kenapa demikian? Karena kalau kita ngomong kudeta itu tidak diatur di undang-undang, tidak ada landasan hukumnya. Tapi kalau takeover itu murni proses politik. Dan yang kedua, ada dasar hukum yang diatur. Di referendum Myanmar tahun 2008 itu diatur. Itu apa nanti kita diskusikan deh. Nah, ini dua pandangan besar. Jadi bahasa-bahasa semacam apakah militer itu kudeta atau tidak, itu sekarang juga jadi perdebatan mengenai apa yang terjadi di Myanmar sampai saat ini. Oke. Nah, ini kalau kita ngomong soal demokrasi di Myanmar, kita nggak bisa lepas dari history of political power. Jadi
konfigurasi politik di Myanmar sekarang itu asalnya dari sejarah yang panjang, teman-teman. Pertama, ya mungkin beberapa teman sudah familiar dengan ini, apalagi teman-teman yang mungkin background-nya sosial politik harusnya familiar dengan ini karena ya dulu masih namanya Burma. Itu tahun 37 dia adalah bagian dari koloni Inggris misalkan yang dulu jadi satu dengan India, akhirnya ada proses integrasi nasional di India, kemudian si Burmanya ini dipisahkan sama Inggris karena waktu itu ingin dijadikan negara sendiri. Kemudian geser tahun 44 ada ini notable event saja teman-teman ya. Semoga bisa capture gimana dinamika politik yang muncul saat itu. Nah, tahun 44 sampai 47 ini Aung San ini adalah tokoh gerakan anti imperialisme waktu itu. Dia simbolnya gerakan perlawanan waktu itu. Aung San ini adalah bapaknya dari Aung San Suu Kyi yang sekarang yang jadi simbol perlawanan di zaman sekarang itu, yang dikudeta tahun 2021 itu. Oke, kemudian tahun 48 kenapa itu? Sorry, itu Burma gain ya. Burma gain independence from the British. Jadi tahun 48 Burma ini merdeka dari Inggris. Kemudian yang naik jadi prime minister waktu itu adalah namanya UNU. Ini adalah prime minister pertama dari Burma pasca dia merdeka. Nah, kemudian setelah kepemimpinan sipil ini naik, ke depan justru semakin banyak rebellion atau pemberontakan gitu dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam Burma. Makanya tahun 48 itu seringkali disebut sebagai Age of Rebellion-nya dari Burma, karena banyak dinamika agresi militer, kemudian military violence di sana. Ini beberapa rebellion yang terjadi di Burma pasca tahun 48. Yang pertama ada kelompok-kelompok komunis waktu itu tahun 48 kalau nggak salah pertengahan 48 si UNU naik, 48 tahun 48 akhir terjadi komunis rebellion. Ingat konteksnya waktu itu adalah perang dingin. Jadi ideologi besar dunia sedang dikuasai oleh Amerika Serikat dengan liberalismenya, kemudian Uni Soviet dengan komunismenya. Di Indonesia juga kejadian ada semacam violence gitu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok komunis tahun 48. Nah, ini terjadi, kemudian ada ethnic rebellion dari suku San. Suku San ini suku yang besarnya lumayan besar, jadi 10% dari Burma waktu itu adalah suku San. Dia orang-orang yang ekstremis yang datang dari suku San ini yang kemudian melakukan ethnic rebellion, rebellion yang berdasarkan dengan etnis gitu. Nah, karena kondisi chaos begitu, dan si Prime Minister UNU tadi, dia berdasarnya adalah kepemimpinan sipil, karena dia tidak begitu dekat dengan militer, dan militer itu yang dia lawan selama ini, dia merasa tidak punya kontrol yang signifikan di sana. Kemudian dia ngomong ke jenderal militernya waktu itu, jenderal siapa namanya? Susah namanya, Nouni atau siapa? Nanti ada di akhir. UNU give mandate to the military to control the situation. Jadi dia bilang ke orang-orang militer, oke, sekarang terserah kalian take all the necessary measure possible untuk mengontrol situasi. Akhirnya militer muncul ke publik jadi orang yang pemegang kebijakan, kira-kira begitu akhirnya. Nah, di sini rezim militer itu dimulainya dari sini, kekuasaan militer. Hampir mirip dengan yang terjadi di Indonesia ketika pergeseran dari Orde Lama ke Orde Baru, kan, logika-logika itu yang terjadi. Kemudian, nah ini Jenderal Ne Win namanya, susah ini nama orang Myanmar. Ternyata tahun itu terjadi tahun
48 tadi, bergeser tahun 6 sampai tahun 60, militer makin kuat, ternyata akhirnya si Prime Minister UNU tadi ternyata justru ditangkap. Ini kudeta militer pertama terjadi di Myanmar. Kemudian yang naik adalah namanya Jenderal Ne Win, claim the office. Nah, jadi dalam jangka waktu 10 tahun dari tahun 48 sampai ke tahun 60-an tadi, 10-12 tahun itu, militer Burma, militer Myanmar sekarang, itu dibantu, disupport oleh Uni Soviet dan China untuk mengcounter konflik intrastate yang ada di dalam wilayahnya tadi, pemberontakan tadi. Akhirnya cara pandangan politik yang diambil oleh rezim militer waktu itu adalah military komunis rezim tadi, perspektif ideologinya ideologi komunis di situ. Karena konteksnya waktu itu adalah ya sedang perang dingin gitu kan. Nah, kemudian dari tahun 60, 62 yang notable setelah si PM UNU tadi ditangkap, militer itu going strong terus, jadi prevail dan rezim kepemimpinan militer itu ya kita tahu rezim militer di Myanmar waktu itu sangat represif kan. Kemudian puncaknya adalah, turning point-nya adalah ketika tahun 88. Jadi tahun 88 itu Myanmar mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Penyebabnya dua. Pertama karena kebijakan-kebijakan militer waktu itu perspektifnya bukan perspektif untuk economic development, untuk pembangunan ekonomi, pembangunan kerakyatan gitu misalkan, tapi lebih banyak untuk mensupport posisi-posisi elit politik, kayak si Jenderal Ne Win tadi, dia jadi ya dia makin kaya lah katakanlah di sana. Kemudian setelah itu fokus keduanya belum ke economic development. Setelah pertama elitis tadi, kedua fokusnya ada di peremajaan, intinya membangun kapasitas militer itu dengan kuat gitu kan. Ekonomi itu ada di level ya bahkan hampir tidak diperhatikan. Ketika dunia ini sudah punya TV misalkan, Myanmar belum punya media yang bisa diakses publik, waktu itu Myanmar belum, dan seterusnya lah. Ekonomi krisis tahun 88, kemudian dari sisi ini dari sisi domestiknya ya, yang ekonomi krisis tadi, yang dari sisi internasionalnya, karena rezim militer Myanmar waktu itu sangat bergantung pada support internasional dari Soviet, dari China, karena kita tahu tahun 88 adalah masa mendekati perang dingin selesai kan. Jadi ketika perang dingin selesai, kita tahu sejarahnya bahwa Uni Soviet akhirnya pecah, jadi Rusia, jadi Ukraine, jadi Tajikistan, Kirgistan, dan seterusnya, negara-negara yang belakangnya stan itu di Eropa Timur. Nah, kemudian yang terjadi adalah tahun 88 karena Uni Soviet juga ribet sama urusan domestiknya, maka urusan internasionalnya tidak terlalu diperhatikan. Kemudian kita tahu Michael Gorbachev itu presiden terakhir Rusia, presiden terakhir presiden terakhir Uni Soviet yang ini memang ada coretan merah, kenapa? Yang semoga tidak mencoret komunisnya ya, karena ya oke lah. Michael Gorbachev waktu itu adalah orang yang punya doktrin glasnost, perestroika, kemudian fokusnya ada pembangunan mulai liberalisasi pasar di dalam negeri dan seterusnya. Akhirnya Myanmar waktu itu kehilangan support dari Soviet, dari rezim komunis di Soviet kira-kira gitu. Akhirnya dia nggak bisa prevail. Tahun 88 mulai goyang posisi politiknya dari si militer tadi. Nah, aspek selanjutnya adalah
sebagai kekuatan politik di Myanmar, militer itu tidak pernah tunggal, was never a unitary organ. Jadi pandangan di tubuh militer itu tidak tunggal. Ada yang sepakat, ada yang tidak, ada yang kemudian berbeda pandangan dan seterusnya kan. Nah, ketika rezimnya si Newin tadi itu mulai goyang gitu katakanlah, kemudian ada faksi lain dari militer yang dipimpin oleh Sao Maung, kemudian forcefully replace si Newin tadi, dia melakukan take over lagi. Nah, kalau tadi konsep yang sebelumnya pimpinan Newin ini jadi pimpinan tunggal, kalau sekarang mungkin kayak Kim Jong Un di Korea Utara, konsep kepemimpinannya si Newin sangat tertutup, jadi tunggal dan otoriter gitu. Tapi ketika si Sao Maung ini claim power gitu kira-kira, dia mengaplikasikan konsep junta. Jadi junta itu artinya commissions. Itu konsep politik yang apa namanya, kepemimpinan itu tidak tunggal, tapi dipimpin oleh group based military regime. Yang kemudian dia applied centralized political control. Jadi tetap tersentral, tetap otoriter political controlnya, kemudian dia tapi dipimpin oleh sekelompok orang. Gitu. Sekelompok orang ini siapa saja? Sekelompok orang ini nanti yang akan menguasai fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya di Myanmar. Yang semuanya adalah basicnya militer. Kira-kira gitu. Jadi semua organ politik itu dikuasai oleh si militer melalui konsep junta tadi. Itu asal kata junta militer itu dari sana. Oke. Nah, setelah 2 tahun si Sao Maung tadi berkuasa, junta ini di awal perjuangan, di awal akan melakukan take over tadi, dia berjanji akan melakukan elections, akan melakukan pemilu. Tapi dipending dulu dari tahun 88 sampai tahun 90 baru kejadian pemilunya. Oke. Awalnya si junta militer ini yakin akan memenangkan pemilu karena dia merasa sudah menguasai semua political organ dari Myanmar waktu itu kan. Oke, tapi yang terjadi adalah justru yang menang waktu itu adalah Partai National League for Democracy (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Ini cerita munculnya Aung San Suu Kyi sebagai tokoh politik itu dari sini. Jadi dia sebelum tahun 90 itu dia sudah memimpin perjuangan, meneruskan apa yang dipercaya oleh bapaknya dulu si Aung San. Kemudian dia yang jadi simbol-simbol perjuangan, akhirnya dia memimpin satu partai namanya National League for Democracy. Ini partai yang narasi-narasinya adalah narasi di grassroots. Jadi soal narasi kesejahteraan, narasi ekonomi, kemudian pekerjaan yang susah dan seterusnya itu. Yang dimainkan oleh NLD waktu itu. Karena lawan yang dia hadapi adalah National Unity Party. Ini tiga spektrum ideologi yang muncul ketika pemilu general election itu pemilihan umum tahun 1990 di Myanmar. Waktu itu mau ada pemilihan presiden katakanlah gitu. Yang berkontestasi ada 3, National Unity Party, ini partainya militer yang merupakan suksesor dari Burma Socialist Program Party. Ini partai yang dulu partainya si Newin tadi. Narasi yang dibawa mereka adalah narasi yang sangat elitis dan security based gitu. Ya, narasi keamanan nasional, kemudian integrasi nasional dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ini ada partai yang basicnya Shan People tadi yang pernah memberontak juga tahun 48, Shan Nationalist League for Democracy ini, tapi ya narasi yang dibawa adalah narasi soal pluralisme,
narasi soal bagaimana suku-suku minoritas itu harus dibela misalkan dan seterusnya. Nah, surprisingly yang menang adalah National League for Democracy tadi. Won by landslide 7,9 juta suara dari si NLD, kemudian 2,9 kalau nggak salah dari National Unity Party, yang Shan Nationalities ini cuma 200.000 kalau tidak salah. Yaitu si de facto menang dong si NLD, tapi plot twist-nya adalah militer kemudian memainkan isu bahwa ada fraud, ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi dan tim di NLD. Ini narasi yang nanti akan diulang-ulang oleh militer di Myanmar sampai tahun 2021 lagi. Oke, militer refuse to bow down to the result. Maksudnya adalah militer tidak mengakui hasilnya, Aung San Suu Kyi ditahan karena dianggap melakukan kecurangan dan seterusnya. Ini tahun 90, kemudian surprisingly international community heavily criticized Myanmar. Jadi komunitas internasional, negara-negara di dunia, organisasi internasional kayak PBB, kemudian organisasi yang demokratik gitu, yang cirinya adalah demokratik dan kiblat ideologinya adalah pasar bebas, mereka mengkritik Myanmar dengan luar biasa. Kenapa Aung San Suu Kyi yang menang melalui mekanisme demokratik harus justru ditahan dan dianggap fraud tadi, dianggap curang tadi, tanpa melalui proses-proses pembuktian yang legal gitu kan. Nah ini sampai sini, kemudian tahun 91 si Aung San Suu Kyi diberikan hadiah Nobel yang nanti akan di-cancel oleh masyarakat internasional gara-gara komentar dia soal Rohingya tahun 2016. Sorry. Nah, tahun 95, long story short, Aung San Suu Kyi dirilis tahun 95, tapi nanti tahun 2002 dia ditangkap lagi. Kemudian tahun 95 setelah Aung San Suu Kyi dirilis, junta militer yang akhirnya berkuasa lagi tadi, mereka mulai main narasi-narasi soal technological development. Jadi mulai introduce internet, kemudian jaringan-jaringan lokal, televisi, dan seterusnya. Mereka mulai mengenalkan itu ke arah pembangunannya diarahkan ke sana. Mulai main di ekonomi, bantuan luar negeri, dan seterusnya. Oke, terus kemudian tahun 96 kalau nggak salah ya, tahunnya nggak mix, 96 ini baru junta militer itu, karena nama junta militer itu kan kesannya secara politik terikat sekali dengan problem militer di masa lalu. Akhirnya mereka berubah nama jadi State Peace and Development Council. Tapi orang-orangnya tetap dan perilaku kekuasaannya tetap juga sama. Ini plot twist pertama ya. Kemudian plot twist kedua, 95 tadi, 96 kemudian bergeser sampai tahun 2008, itu konflik terus kan. Aung San Suu Kyi 2005 ditahan lagi, dilepaskan 2002 ditahan, 2005 dilepaskan kalau nggak salah. Kemudian 2008 junta militer rezim yang ada waktu itu singkatannya apa ya? SPDC, State Peace and Development Council itu mendorong agar terjadinya referendum terhadap konstitusi ya di Myanmar gitu. Yang isinya adalah ternyata memberi porsi lebih pada militer itu secara legal tertuang di konstitusi. Militer itu punya peran lebih dalam pemerintahan. Ada 3 poin yang penting untuk dicermati. Pertama, dari amandemen tahun 2008, ini nanti yang akan mendasari bagaimana kudeta tahun 2021 itu akan terjadi. Nah, pertama, militer itu the military is allowed to establish a political party. Jadi militer itu boleh berpartai, boleh punya partai,
gitu. Itu tertuang di referendum 2008. Kemudian yang kedua adalah anggota perwakilan militer itu punya kursi otomatis tanpa pemilu di parlemen. Kemudian 3 kementerian yang sifatnya kementerian yang kaitannya dengan security dijabat oleh pejabat militer. Ministry of Defense ini menteri pertahanan, Minister of Border Affairs ini menteri, kalau nggak salah terjemahan bahasanya ya, menteri batas, urusan-urusan batas negara mungkin terjemahan bebasnya. Kemudian Ministry of Home Affairs ini menteri dalam negeri. Ini 3 posisi ini yang harus dikuasai oleh dijabat oleh militer. Menurut referendum tahun 2008 yang diinisiasi oleh militer tadi. Ini nanti dasar kenapa militer berani untuk assume power di tahun 2021. Plot twist kedua. Plot twist ketiga, general election, ada pemilu lagi tahun 2010, kemudian yang menang adalah Union Solidarity and Development Party, USDP itu adalah partai yang didirikan oleh junta militer tadi. Jadi orang-orang junta militer itu ada di sini semua, walaupun tidak disebutkan bahwa kita terafiliasi, kita tahu bahwa kalau orang-orangnya sama ya pasti cara pandang dan ideologinya kemungkinan besar akan sama, dan itu yang terjadi. Military Based Party ini maksudnya si USDP ini ya sebagai bagian dari referendum tahun 2008. Nah, ini plot twist ketiga, ada 3 plot twist tadi yang semuanya mengarah pada yang menegaskan kesan bahwa Myanmar is the state, the country of the generals. Jadi negerinya para jenderal. Katanya kan begitu. Karena yang berkuasa di sana jenderal-jenderal semua. Kepemimpinan sipil tidak punya ruang di sana. Nah ini kaitannya dengan demokrasi. Demokrasi di Myanmar itu saya melihatnya sebagai fragile demokrasi. Fragile itu gampang rapuh lah katanya gitu. Kenapa begitu? Karena di tahun 2015 itu ada pemilu lagi, teman-teman. 2015 pemilu lagi. Ini rentetan pemilu yang terkait erat dengan referendum tahun 2008. Nanti dampak referendum itu kelihatan sekali di pemilu-pemilu selanjutnya. Misalkan yang menang secara de facto lagi seperti case-nya tahun 2010 tadi adalah partai NLD lagi. Partainya si Aung San Suu Kyi. Tapi yang membuat Aung San Suu Kyi yang 2 kali dipilih rakyat untuk memimpin sebagai presiden dari atau pemimpin di Myanmar itu adalah satu klausul, satu pasal di referendum tahun 2008 yang ngomong bahwa one cannot be president has she married a foreigner ya. Jadi si Aung San Suu Kyi ini nggak bisa jadi presiden gara-gara satu dia menikah dengan orang asing, foreigner bukan warga negara Myanmar. Kedua anaknya lahir di luar negeri. Itu klausul yang digunakan militer dari awal untuk menjegal si Aung San Suu Kyi tahun 2008. Bekerja efektif tahun 2015. Nah, menghadapi itu setelah proses politik berjalan, nego lobby dan seterusnya, yang NLD tetap jadi partai penguasa, partai terpilih maksudnya yang menjabat di pemerintahan. Tapi kemudian yang jadi presiden bukan Aung San Suu Kyi, tapi gimana namanya ini? Tin Kyaw. Nah, orang ini, Tin Kyaw ini, dia untuk mengakomodasi ke suara-suara publik yang tetap menyuarakan biar Aung San Suu Kyi ini jadi sambuan gitu katakanlah di politik
domestiknya si Myanmar akhirnya bikin satu pos yang namanya State Advisory. Jadi terjemahan bebasnya apa ya? Penasehat negara kan ya, kata gitu loh. Ya dia yang memberikan advokasi dan memberikan saran kepada presiden. Kira-kira gitu. Ini case-nya. Kenapa fragile? Ya karena demokrasi di Myanmar itu dengan banyaknya, dengan gedenya dukungan masyarakat kepada Aung San Suu Kyi, dia menang 80% di tahun 2021. Di tahun 2015 dia menang hampir sama. Sekitar 80 sampai 80% bahkan kalau nggak salah tahun 2015. Tapi di cancel oleh cuma oleh satu pasal di referendum 2008 yang itu disetting oleh rezim militer waktu itu agar dia memang dijegal untuk jadi pemimpin, katakanlah gitu. Fragile. Oke. Kemudian, nah ini konteks yang terjadi hari ini ya teman-teman. Kita masuk ke sini. Tahun 2000 masalah tahun 2021 itu mengulangi masalah-masalah pemilu sebelumnya. Jadi balik lagi yang menang NLD, National partainya si Aung San Suu Kyi tadi, kemudian dia menang secara de facto dipilih melalui general elections, kemudian di cancel oleh military ngomong bahwa this is a fraud, gitu. Ini banyak kecurangan di sini. Kemudian si militernya akhirnya take action buat assuming power dan seterusnya, sama patternnya ini. Jadi 2021 ini bagi saya adalah sejarah-sejarah yang berulang dari tahun 62 dulu sampai sekarang. Patternnya sama, relasi antar militer dengan politiknya tetap aja sama. Patternnya gitu. Jadi yang ada di grassroots di masyarakat menghendaki kepemimpinan itu dipegang sipil, tapi di militer, di faksi militer ini, ya mereka masih cara berpikirnya elit dengan ngomong bahwa yang tahu soal government itu ya militer. Nah, yang beda-beda adalah orangnya, leader dari militernya yang naik ke publik. Misalkan di tahun 2021 ini, leadernya kita tahu yang kemarin datang ke Jakarta, Jenderal Min itu ya, bukan Min Aung Hlaing. Namanya memang susah kalau bagi orang Indonesia. Case-nya lagi adalah NLD, partainya si Aung San Suu Kyi itu menang 80% pada pemilu November 2020 kemarin. Nah, di sini kalau kita dari sudut pandang political science, kita bisa ngeraba nih bahwa di sana ada clash of ideology. Jadi dua ideologi besar, yang nasionalis yang disupport oleh militer. Ini ideologi yang bekerja di masyarakat ya teman-teman. Bukan cuma ideologi politik tapi grassroots ideologi. Itu para pemilih yang berpartisipasi dalam general election itu punya dua ideologi, bisa dipetakan dua ideologi besarnya, yaitu orang-orang yang masyarakat yang cenderung nasionalis dan dia biasanya mendukung dan didukung oleh militer. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menghendaki progres dengan democratic view tadi, yang dari awal pengen NLD untuk berkuasa dan Aung San Suu Kyi yang jadi leadernya. Nah, yang sekarang terjadi di Myanmar, yang protes, yang swarm the street, this group is who swarm the street maksudnya. Grup yang protes ini adalah orang-orang yang punya view democratic progress tadi, yang pengen NLD untuk came to power, yang pengen Aung San Suu Kyi jadi leadernya mereka, gitu. Kemudian akhirnya grup ini yang direpresi oleh militer. Grup ini itu jumlahnya besar, 80%, bayangkan di tahun November 2020 setiap elemen masyarakat ada di sana. Model protesnya macam-macam, ada civil disobedience, pembangkangan sipil, bahasa terjemahan bebasnya,
Misalkan yang dokter menolak untuk praktek, yang guru menolak ngajar, yang dosen juga, kemudian yang mahasiswa turun ke jalan, semua turun ke jalan. Kemudian ya ketika strategi civil disobedience, strategi protesnya ini dilakukan dengan terstruktur, ya otomatis memaksa siapapun yang berkuasa untuk turun kan, merespon ini. Ini bukan gelombang protes yang kecil untuk Myanmar gitu, karena gelombang protes sebesar ini itu terakhir terjadi ketika akan referendum tahun 2008 dulu. Jadi protesnya mulai tahun 2007 kan. Tarik-menarik politik, kekuasaan segala macam itu mulai tahun 2007. Kemudian si referendum untuk merevisi konstitusinya itu terjadi 2008. Ini konteksnya sekarang. Nah, ini pertanyaan yang sering kali didiskusikan di banyak forum gitu. Ini kan polanya sudah lama ya, relasi antara militer dengan sipilnya juga tidak ada yang berubah pola-polanya. Cuma orang-orangnya aja yang berubah. Kenapa? Kudetanya itu baru sekarang. Kenapa tidak dari tahun 2008, 2010 atau 2010 deh, setelah ada si referendum konstitusi tadi, bahasa di Myanmar referendum konstitusi tadi, atau 2015, atau bahkan tahun 62 dulu, dan seterusnya. Kenapa sekarang? Ada beberapa penjelasan yang bisa saya rangkum di sini. Bagi saya ada dua yang masuk akal. Yang pertama, karena ada jeda dari tahun 2015 sampai tahun 2021, di mana si NLD, partai NLD itu berkuasa, teman-teman, dan Aung San Suu Kyi itu naik jadi sambuan, jadi top advisor dari presiden. Kan di parlemen juga NLD menangnya dari total 430-an kursi, dia pegang sekitar 330 atau 350 kalau nggak salah kursi dari tahun 2015 itu. Nah, concern dari orang-orang militer adalah dari pemikir-pemikir yang ada di tokoh-tokoh politik yang ada di militer Myanmar, adalah jangan-jangan nanti diubah lagi nih konstitusinya. Karena sejarah kan berulang. 2008 konstitusi diubah untuk dismantling civil supremacy. Kemudian di 2021 kalau sampai proses itu terjadi, karena yang pegang eksekutif dan legislatif adalah NLD, partai yang pandangannya demokratik gitu, jangan-jangan military supremasinya bakal dismantle gitu, dilucuti. Jangan-jangan gitu, akan ada perubahan rezim dan ideologi yang besar nih di Myanmar, jangan-jangan. Nah gitu. Itu penjelasan pertama yang bagi saya masuk akal. Gitu. Penjelasan kedua adalah yang beda dari kudeta-kudeta sebelumnya, karena polanya sama, kemudian prosesnya sama, dan seterusnya. Yang beda adalah orangnya, nih. Analisisnya analisis individu. Jadi, yang beda dari sebelumnya adalah adanya si Jenderal Min tadi, Min Huai Liang tadi. Jangan-jangan si Jenderal Min ini kan sudah senior ya, di senior jenderal lah di Myanmar. Kemudian dia juga setelah ini akan pensiun dari militer. Nah, dugaan banyak ahli adalah dia pengen masuk kayak, jadi gini, jadi tahun 2010 teman-teman itu ada satu top jenderal juga yang akhirnya jadi presiden, namanya si susah kan namanya orang ini, Tian Seng atau siapa gitu. Dia ini adalah purnawirawan mungkin kalau di Indonesia ya namanya. Jadi pensiunan militer yang kemudian naik jadi pemimpin partai yang terpilih akhirnya jadi presiden gitu. Dia sepertinya ingin meniru si Jenderal Tian ini tadi. Dia ingin mengamankan posisinya sebagai retiring veteran gitu katakanlah,
kemudian ingin masuk ke politik. Dan itu praktik yang umum di Myanmar ya. Konteksnya di Myanmar, teman-teman. Di Myanmar itu 50 tahun berselang itu kekuasaannya dipegang oleh militer. Jadi si apa namanya, jenderal-jenderalnya itu pada setelah dari militer masuk ke politik semua. Nah, itu dua dari saya dua penjelasan kenapa kudetanya itu terjadi sekarang, kenapa tidak dulu-dulu. Nah, yang ketiga, karena adanya ini kalau dari teman-teman yang belajar HI misalkan, background saya HI ya teman-teman, jadi just so you know, jadi kami tidak bisa meninggalkan begitu saja analisis dari international aspek gitu. Jangan-jangan karena ada international support juga. Jadi kita tahu China sedang rising sekarang, disupport dengan Rusia, Amerika sedang turun, pamornya, Eropa juga sedang turun, kemudian negara-negara yang besar tanda kutip di ASEAN kayak Indonesia itu semua dekat dengan China. Di kondisi COVID semua jadi tergantung dengan China soal vaksin dan seterusnya. Jangan-jangan faktor ini juga berpengaruh. Adanya international support di sekarang itu jadi sangat penting karena kedua negara ini China dan Rusia, itu sudah dekat dengan kalau dulu namanya China dan Uni Soviet ya. Dua negara yang punya paham komunis secara politik ya, tapi secara ekonomi sangat liberal. Kedua negara ini yang sudah mensupport military regime di Myanmar semenjak merdeka tahun 48 dulu. Semenjak militer naik sekitar tahun 60 atau 62 yang dulu. Nah, indikasi selanjutnya adalah ketika komunitas internasional mengecam apa yang dilakukan oleh militer Myanmar tahun 2021, kemudian dibawa tuh ke PBB, diomongin di PBB, gimana nih di Myanmar banyak terjadi kekerasan terhadap masyarakatnya, berpotensi menjadi kejahatan perang, berpotensi menjadi genosida, gitu misalnya. Karena yang meninggal banyak kan, dan kekerasannya masif sekali. Tidak cuma ke protester, kepada jurnalis juga, kemudian ya hampir semua masyarakat yang turun ke jalan. Yang terjadi adalah ketika UN itu mau drafting resolusi untuk menekan si Myanmar agar berhenti, dua negara yang melakukan blocking, yang tidak sepakat katakan gitu, terhadap resolusi itu adalah China dan Rusia. Nah, itu jadi pertanyaan besar dan orang jadi ketemu puzzle-nya gitu kan. Jadi yang mensupport selama ini mensupport rejim militer itu China dan Rusia, kemudian yang menolak untuk PBB condemn itu mengutuk, terjemahan bebasnya, mengutuk itu ya China dan Rusia. Jangan-jangan mereka yang support ini gitu. Mereka punya kepentingan apa nih di sini? Nah, itu faktor itu juga penting untuk dilihat. Ini terakhir kayaknya. Future of Myanmar demokrasi. Ini saya diminta teman-teman panitia untuk sharing juga soal ini, future of Myanmar demokrasi. Kira-kira ada peluang nggak demokrasi di Myanmar? Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Myanmar itu pernah demokratik? Jadi agak mundur sedikit ke belakang pertanyaan. Karena pattern-nya selama ini sedemokratik apapun proses yang terjadi di proses elektoral ya, yang terjadi di Myanmar dan proses politik yang terjadi di Myanmar, itu selalu ada elemen militer yang jadi kekuatan utama di belakangnya. Contoh ketika cerita sedikit ketika si Aung San Suu Kyi Nobelnya dicabut, itu gara-gara dia tidak mengutuk, dia posisinya sebagai penasehat negara ya, state advisory tadi itu, tahun 2016 setelah dia dipilih 2015. Kemudian terjadi kekerasan di Rohingya, berpotensi terjadi massive violence juga, kejahatan perang dan genosida mungkin.
Aung San Suu Kyi sebagai tokoh yang pernah menerima Nobel perdamaian, dia tidak mengutuk itu sama sekali. Justru dia membuka ruang interpretasi bahwa jangan-jangan ini bukan genosida, ini tuh karena adanya problemnya ada di Rohingya sendiri bagi minoritas yang nggak bisa blend dengan mayoritas dan seterusnya. Narasi itu yang disampaikan oleh Aung San Suu Kyi. Nah, akhirnya dia justru dekat dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh militer. Akhirnya dari situ banyak orang yang ngomong bahwa jangan-jangan Aung San Suu Kyi ini adalah puppetnya si militer. Jadi bonekanya si militer saja. Jadi selama ini demokrasi di Myanmar itu nggak ada. Itu satu pendapat. Oke, itu satu pendapat sih kalau ngomong soal masa depan demokrasi di Myanmar. Jangan, maksudnya di luar itu banyak pendapat yang lain ya. Mungkin teman-teman bisa beda. Itu kira-kira oke. Itu kira-kira dari saya. Saya kembalikan ke Mbak moderator tadi, Mbak siapa? Mbak Vinka ya. Mbak Vinka. Oke. Oke, terima kasih Mas Dias atas pemaparan materi. Langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Silakan sahabat-sahabati, saya buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, monggo. Saya izin bertanya. Iya, silakan. Mungkin ini pertanyaan yang agak gimana ya, kurang ya. Mungkin dari pemaparan materi tadi itu, saya ada pertanyaan, apakah kudeta militer yang dilakukan Myanmar ini melakukan suatu perubahan atau revolusi yang dimaksud gitu. Saya belum lebih jelas sih, karena kan mungkin di balik kudeta militer Myanmar ini juga memiliki beberapa tujuan. Tapi saya belum menganalisa juga sih kudeta militer Myanmar ini berdampak seperti apa gitu. Mungkin bisa dijawab oleh pemateri mungkin. Sekian, terima kasih. Oke. Ini bentar Mas Dias, ini mau langsung dijawab sama Mas Dias apa kita tampung dulu? Terserah sih, terserah moderator aja. Enaknya gimana? Oh ya. Langsung jawab saja Mas Dias sambil menunggu yang mau bertanya lagi, mungkin nanti bisa diketik di kolom chat. Gitu aja. Oke. Tadi dampaknya ya, yang ditanyakan oleh penanya tadi. Dampaknya ya tergantung kita ngelihatnya dari sisi mana ya. Dampak dari perubahan politik secara cepat itu kan banyak. Salah satunya adalah ya kekerasan yang kita lihat di media sekarang itu mengenai Myanmar itu merupakan hasil akumulatif dari revolusi dan kudeta tadi, mungkin bahasa populernya, yang persepsi internasional terhadap isu ini adalah kudeta terhadap kepemimpinan sipil oleh militer di Myanmar. Nah, tapi garis bawahnya adalah saya, kalau tidak ada campur tangan dunia internasional, saya tidak yakin kudeta ini akan berdampak signifikan terhadap bagaimana politik domestik di Myanmar itu berjalan. Artinya ketika kita membayangkan kan narasi yang dibawa militer dari dulu kan selalu begini. Ada kepemimpinan sipil yang naik, kemudian dianggap tidak sah karena ada kecurangan dan seterusnya. Kemudian junta militer itu ngomong, ini saya harus menyelamatkan ini, kemudian dia mengklaim power, dia mengklaim akan take power di situ, terus kemudian yang terjadi setelah itu adalah yang berkuasa juga yang militer lagi, kecuali tahun 2015. 2015 militer tidak berkuasa, tapi dia tetap memegang peranan yang vital dalam
politik di Myanmar, baik secara domestik maupun secara internasional. Nah, dampaknya apa selain kekerasan yang terjadi sekarang? Ya, kalau dikatakan apakah akan mengubah tatanan politik di Myanmar, sepertinya sejauh ini saya melihat belum akan sampai ke sana deh sepertinya. Itu kira-kira deh, Mbak Vinka. Gimana untuk sahabat yang tadi bertanya? Saya setuju sih untuk itu. Cuman kan waktu saya mungkin lihat dari Myanmar kudeta ini kan menggunakan paksaan dalam saya kan dari prodi ilmu politik. Jadi dalam paksaan itu memang cenderung lebih cepat itu untuk mempengaruhi suatu kekuasaan dan mungkin lebih membawa satu perubahan yang disebut revolusi. Saya mungkin setuju itu. Cuman mungkin dari yang saya dapat ini kudeta Myanmar ini butuh beberapa waktu juga. Kudeta Myanmar ini akan selesai juga. Tapi nggak tahu sih, ini mungkin asumsi saya, Mas, untuk soal ini. Oke. Dan juga dari kudeta Myanmar ini kan ketika menggunakan paksaan, yang mungkin saya pelajari di ilmu politik ini memang berfokus untuk menakut-nakuti supaya mereka itu tunduk gitu. Tapi pada hakikatnya mungkin saya baca itu ada pada suatu momen tertentu atau momentum di mana kekuasaan yang berujung paksaan ini akan berakhir secepatnya. Tapi itu nggak tahu lagi dan bagaimana caranya. Itu mungkin saya menanggapi sedikit dan tambahan untuk dari pengertian saya soal kudeta Myanmar yang terjadi hingga hari ini. Sekian, terima kasih untuk jawabannya. Oke, thank you. Saya boleh respon sedikit ya dari Mas Muhammad siapa? Nggak kelihatan namanya. Muhammad Amir, Pak. Muhammad Amir ya, Mas Amir. Iya, memang itu esensi dari revolusi kan mengubah secara cepat ya. Dan menurut saya sepanjang apa revolusi ini terjadi bagi saya, karena background saya mungkin analisis internasional, jadi aspek yang memegang peranan penting nanti adalah di aspek internasionalnya. Sejauh mana dukungan internasional itu akan mengalir ke Myanmar dan berpihak kepada siapa. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa misalkan China dan Rusia tadi akan terus-terusan mendukung si militer, dan dunia internasional yang lain akan mendukung grassroots society movement. Kita nggak pernah tahu kan. Tapi kalau salah satu itu lebih kuat, ya mungkin bakal kelihatan pattern-nya di sana. Maksudnya kira-kira siapa yang akan berakhir sebagai tanda kutip pemenang gitu kan dari proses revolusi dan kudeta ini. Dari saya itu sih, Mbak Vinka dan Mas Amir. Thank you responsnya. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Oh, iya. Mohon maaf Mas Dias, ini terjadi kendala pada laptop saya, jadi saya pindah ke HP. Oke, it's okay. Oh, ini berarti hostnya siapa nih? Bukan Mbak Vinka lagi. Oh. Oke. Gimana? Oke, untuk selanjutnya, sahabat-sahabat yang mau bertanya, silakan. Atau enggak gitu bisa di-chat di kolom komentar. Saya ingin bertanya. Itu Mas Dias ada di chat di komentar yang mau bertanya. Dari siapa nih? Bulan. Ini nama asli Bulan. Oke. Kalau merembet ke regional, sepertinya kalau saya melihat sejauh ini enggak deh. Kayak apakah ada posibilitas kayak Arab Spring? Kayaknya enggak juga. Di Arab Spring itu yang jadi poin penting kenapa movement dari pertama di Mesir, kemudian geser ke Tunisia dan seterusnya itu jadi besar adalah karena adanya kesamaan ekosistem di sana, ekosistem yang
yang sama-sama dikuasai dan dijalankan secara politik ya oleh orang-orang yang oleh rezim yang otoriter, dan ada kesamaan narasi yang dibangun di sana. Kalau di Myanmar sepertinya yang punya masalah dengan junta militer yang seakut Myanmar ya, dengan sampai pemimpin pergerakan sipilnya saja dapat Nobel, itu kan artinya ada perlawanan dari sipil yang gede di sana kan, dan ada masalah struktural di sana. Itu kayaknya cuma Myanmar deh. Dan di di Myanmar itu juga how can I put this? Social movement-nya itu kan saluran untuk social movement itu tidak seterbuka waktu di Arab Spring kan. Karena ada di luar wilayah itu ada orang-orang yang merasakan problems yang sama di Arab Spring misalkan. Kayak di Tunisia, kemudian geser ke Mesir maksudnya. Kemudian geser lagi ke negara-negara di sekitarnya. Masyarakat di wilayah sekitarnya itu merasakan hal yang sama. Dan ketika dipantik narasinya muncul ke permukaan, orang mau bergerak ke sana. Kalau di Myanmar sepertinya dia isolated problem. Cuma dia jadi kuat karena didukung oleh China dan Rusia. Kalau analisis saya simpel gitu saja. Kemudian yang kedua ya, mengundang pemimpin terpilih di KTT ASEAN mengganti menjadi Oke, ini kayaknya anak HI sih yang nanya. Kayaknya sih kalau dari bahasanya. Iya, betul. Memang problems dengan diplomasi di wilayah konflik ini selalu begini. Jadi ketika ada yang saling kudeta, kalau diundang, misalkan ya kayak Myanmar, Jenderal Ning Boiling tadi itu, misalkan dia diundang atau datang ke Indonesia, kemudian Indonesia menyambut dia, artinya kan Indonesia mengakui kapasitas dia sebagai perwakilan dari Myanmar. Secara diplomatik itu nggak bagus gitu kan di dunia internasional. Artinya satu syarat legitimasi di level internasional itu sudah terpenuhi, yaitu pengakuan dari negara lain. Kemudian setelah itu masalah yang muncul setelah itu adalah kalau tidak dilakukan langkah-langkah diplomatik, ya that's the best way dari negara-negara tetangga seperti Indonesia dan ASEAN mungkin untuk mencegah terjadinya genosida di Myanmar. Sekarang posisi di Myanmar itu sangat timpang sebelah, teman-teman. Jadi militer punya resource militer, punya jalur komando yang jelas, bergeraknya efektif. Itu kan yang nature dan prinsip dari militer kan itu. Makanya dia tidak boleh, kalau di negara demokratik dia tidak boleh berpolitik karena jalurnya sangat komando gitu kan, dari ketika atas ngomong A sampai ke bawah dia akan bergerak A. Dan tidak ada kontestasi wacana di sana. Nah, masalahnya dengan si Jenderal Huailing yang datang ke Indonesia adalah kalau Indonesia tidak melakukan itu, kemudian militer akan terus melakukan kekerasan terhadap protester. Itu cara, teman-teman, kalau dalam social movement itu adalah cara untuk pihak yang tidak sedang mencari pengakuan internasional agar dia bisa eksis untuk mencari perhatian. Baik itu logika social movement maupun logika violence seperti yang tadi. Jadi violence itu di Myanmar akan terus demand dari militer itu belum dipenuhi oleh masyarakat sipil. Nah, sedangkan harapan untuk challenge si militer itu ada di NLD. NLD itu yang memimpin adalah Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi sekarang nggak berani keluar karena dia disembunyikan karena terancam oleh militer, masuk akal. Karena kalau sampai dia keluar, dia pasti jadi sasaran violence oleh pihak militer gitu kan.
Nah, bagi saya harapannya ada di dunia internasional sekarang. Negara-negara tetangga ini meresponsnya bagaimana? Dan bagi saya, there is no subtle way to put this, but yang paling masuk akal bagi saya dilakukan adalah ya dengan cara-cara diplomatik, intervention ke sana. Tidak mungkin kita tiba-tiba masuk ke sana bawa tentara dan seterusnya. Karena ya negara lain pasti berhitung lah, kayak Indonesia ini misalkan cost yang harus saya keluarkan untuk misalkan melakukan, tapi gain yang saya dapat nggak sampai 5, ya orang pasti berhitung. Negara-negara lain pasti berhitung. Nah bagi saya penting untuk membawa si tokoh Myanmar ini dari militer tadi untuk berada dalam satu ruang diplomasi yang sama, kemudian kita sebagai tetangga-tetangga, negara-negara tetangga Myanmar itu untuk masukin tuntutan-tuntutan yang kita mau di sana. Dan satu titik kalau tuntutan itu tidak dipenuhi, jalan yang lain adalah self-help atau embargo. Itu jalan yang terakhir yang terjadi seperti di Kuba misalkan. Di Kuba, teman-teman, yang terjadi selama kepemimpinan 50 tahun sebelum Barack Obama berkuasa, itu Kuba punya sejarah panjang soal embargo dari Amerika Serikat. Jadi Kuba ini nempel dengan Amerika Serikat kan, dekat banget dengan Amerika Serikat. Nah, secara logika, negara yang berdekatan itu akan saling membutuhkan secara logistik. Kemudian yang terjadi adalah Amerika Serikat mengembargo si Kuba ini, akhirnya dia ekonominya hancuran, kesejahteraan hancur, dan ideologi di sana kan, konflik politik di sana. Nah cara itu adalah menurut saya adalah cara terakhir yang bisa digunakan oleh negara-negara ASEAN disiplin di dalamnya, tapi kita punya mekanisme embargo. Negara dengan kualitas demokrasi seperti Myanmar itu biasanya akan dibarengi dengan buruknya nilai-nilai ekonomi. Maksudnya buruknya kualitas ekonomi juga. Biasanya begitu. Jadi, what do you think? Ya kita tahu problem dengan ASEAN kan layernya banyak ya teman-teman. Apalagi soal human rights gitu. ASEAN kan ya karena ada prinsip non-intervention dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mempengaruhi apa yang terjadi di dalam negara lain yang bermasalah tadi. Karena ASEAN kan dari awal tujuannya tahun 1967 dia didirikan adalah untuk containing masalah-masalah security yang ada di wilayah Asia Tenggara kan. Itu kira-kira dari saya Mbak Vinka. Namamu Inka atau Vinka sih? Ini kenapa jadi Inka? Oh iya, oke. Oke, itu dari saya. Gimana kepada sahabat yang telah bertanya, apakah jawaban dari Mas Dias sudah cukup membantu pertanyaan sahabat? Baik, terima kasih Mas Dias. Ini kita masih punya waktu sekitar 18 menit lagi. Nah, monggo kepada sahabat-sahabat yang mau bertanya. Mungkin saya izin bertanya, Mas. Ya, monggo. Mas siapa nih tadi? Ya, jadi kan tadi dijelaskan bahwasanya ASEAN itu punya prinsip non-intervensi. Nah, itu emang benar, Mas. Kan ada namanya itu ASEAN Way. Nah, dalam ASEAN Way itu kan dijelaskan bahwa prinsip dari ASEAN itu tidak mengikut campur dalam urusan dari negara-negara di
kawasan Asia Tenggara gitu, tapi ikut membantu. Dalam artian membantu menyelesaikan, tapi tidak sampai dengan tahap intervensi. Lah, pertanyaanku Mas, kalau semisalkan ada misalkan ya ada ASEAN-WI ini merupakan penghambat dari proses penyelesaian konflik di Myanmar, atau malah sebaliknya, Mas? Jadi proses non intervensi ini malah sebagai penghambat, atau malah memang seharusnya seperti itu. Nah, yang keduanya itu merespon dari pendapatnya Perdana Menteri bahwasanya ASEAN itu tidak boleh berlindung di balik di balik konsep dari non intervensi. Lah, itu menurut pendapat sampean itu seperti apa, Mas? Sekian, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ibnu ya namanya. Ini Mbak Vinka langsung saya respon ya? Iya, Mas, monggo. Oke. Betul, memang selalu ada dilema di dalam organisasi regional, teman-teman. Dilemanya adalah selalu sejauh mana organisasi regional itu bisa mengambil action atas peristiwa-peristiwa atau masalah yang terjadi di dalam satu negara. Tidak cuma ASEAN dengan non-intervention way, EU, Uni Eropa itu juga punya masalahnya sendiri. EU itu, teman-teman, kebijakan di EU itu relatif lebih sentralistik dalam tanda kutip ya. Dalam arti gini, kalau Uni Eropa itu sudah ngomong A, memutuskan A, artinya anggota-anggota yang di bawah itu harus menyesuaikan foreign policy-nya untuk mengarah ke A. Itu prinsip yang terjadi di EU. Setidaknya arahnya harus sama. Kan ini jelas beda dengan ASEAN kan. Di EU pun punya masalah sendiri. Contohnya adalah ketika Uni Eropa itu mau berjalan dengan menyeragamkan mata uang Eurozone, akhirnya kita tahu ada satu negara yang menolak, namanya Inggris. Kemudian kita tahu sekarang terjadi namanya Brexit kan. Inggris memilih keluar dari Uni Eropa dan seterusnya. Punya masalah sendiri, punya dilema itu. Kenapa dilema itu muncul, Mas Ibnu? Karena dalam politik internasional, dalam hubungan internasional, yang dipahami sebagai norma yang berlaku universal itu adalah hubungan antar negara itu selalu satu konfliktual, dan kedua kedaulatan negara itu dimaknai sebagai satu konsep politik yang absolut. Jadi kalau sudah misalkan dari Sabang sampai Merauke, Myanmar sampai Pulau Rote itu ada wilayah Indonesia, pemerintahan Indonesia itu berhak untuk mengatur apa yang ada dalam teritorinya. Itu konsep kedaulatan. Tapi dalam wilayah itu yang paling tinggi secara politik adalah national government. Di atas negara modern tidak ada entitas yang lebih tinggi daripada negara, termasuk organisasi internasional. Itu akhirnya menimbulkan tarik-menarik kepentingan di level nasional, internasional, dan lokal akhirnya. Nah, yang terjadi dengan ASEAN juga hal yang sama. Kalau melihat ASEAN ini, kita nggak bisa melihat satu kasus ini saja. Kita harus tahu munculnya ASEAN itu gimana. ASEAN itu kan ASEAN mau terbentuk. Ketika waktu itu ada non-blok, setelah itu ketika kontestasi non-blok, kemudian muncul ASEAN kan. Nah, ASEAN Way itu muncul karena setiap negara ASEAN itu punya konflik border, konflik batas wilayah. Indochina, Indonesia, Malaysia, terus kemudian Vietnam dengan Myanmar juga punya, Myanmar dengan China, dengan India, dan seterusnya. Banyak konflik-konflik
yang sifatnya border di sana gitu. Nah, ASEAN Way, prinsip non-intervensi itu muncul merespon itu. Jadi ketika kita punya rumah yang saling berdekatan, terus kita lagi ribut, lagi nggak rukun, Pak RT-nya bilang ya, jangan saling mencampuri urusan rumah tangga, rumah orang deh misalkan. Menurutku masuk akal, karena kalau enggak, bisa saja saya misalkan, saya punya golok, kemudian tiba-tiba saya masuk ke rumah sebelah yang saya lagi ribut, kemudian dibacok suaminya misalnya karena tuduhan KDRT. Mungkin masuk akal karena saya punya power, saya punya golok, sebelah tidak punya golok. Saya punya power, sebelah tidak punya power. Karena potensi ASEAN waktu itu adalah potensi konflik yang muncul waktu itu di ASEAN adalah potensi konflik wilayah yang nanti ujungnya gampang sekali untuk satu negara saling terpancing mencampuri urusan negara lain di dalam negara teritorinya masing-masing gitu kan. Akhirnya the best way waktu itu disepakati adanya ASEAN Way, bahwa prinsip non intervensi itu yang dikedepankan. Itu penjelasan dari aspek politiknya. Satu, kedua, negara-negara ASEAN itu mostly tumbuh secara cultural ada di budaya timur. Budaya timur itu beda dengan budaya barat yang individualistik. Kita cenderung lebih kolegial, bahasanya kolegial, komunal gitu katakanlah, lebih komunal, jadi lebih guyup dengan tetangga dan seterusnya gitulah. Prinsip-prinsip itu terbawa sampai pergaulan internasional. Akhirnya waktu itu 5 negara yang jadi motor ASEAN waktu itu memutuskan bahwa sungkan kalau mencampuri urusan negara lain. Itu terjadi. Dan ASEAN sudah hidup dengan prinsip itu dari tahun 67. Memang ketika merespon soal isu-isu yang kaitannya dengan human security, dengan human rights, akhir-akhir ini prinsip ini banyak dikritik. Betul, memang saatnya ada kajian mendalam lagi mengenai relevansi prinsip ini di dalam regional ASEAN. Banyak kok yang sudah meneliti soal itu, dan banyak juga yang simpulannya bahwa prinsip ini sudah tidak relevan. Salah satu argumen yang dipakai adalah di ASEAN itu tidak ada satu negara superior. Tidak ada regional superiornya. Jadi di negara ASEAN itu relatif kekuatannya sama. Bahkan Indonesia pun cuma gede wilayahnya saja. Tapi secara kualitas militer misalkan atau ekonomi juga hampir sama dengan yang lain. Singapura kualitas ekonomi dan militernya bagus, tapi wilayahnya kecil. Dibuat nyimpan alutsista banyak juga nggak cukup. Malaysia pun demikian. Jadi siapa yang mau jadi superior? Nggak ada. Jadi orang-orang penstudi HI yang mempelajari yang riset soal ini mulai ngomong bahwa kayaknya nggak apa-apa deh prinsip ini dihilangin. Toh ASEAN juga bakal sama, nggak bakal ada intervensi. Beda case-nya dengan Uni Eropa misalnya. Kalau Uni Eropa boleh mencampuri urusan negara yang lain, di sana banyak superpower, negara-negara Eropa Barat, Inggris, Prancis misalkan, yang selalu jadi motor paling depan dari humanitarian intervention di Afrika, itu bisa jadi akan menganeksasi negara-negara lain. Dan Rusia dengan Ukraine, itu konflik wilayah nggak selesai-selesai. Di Eropa Timur, dan seterusnya. Beda konteks memang. Dan memang sudah ada kajian mendalam soal itu. Nah, di kasus Myanmar ini, Mas Ibnu dan teman-teman yang lain, bagi saya memang prinsip itu prinsip yang jadi ganjalan gitu. Harusnya kalau memang ada mekanisme ASEAN untuk mengirimkan humanitarian intervensi ke sana, harusnya yang menempuh itu ASEAN, bukan inisiatif negara-negara tetangga. Karena negara tetangga pasti akan berhitung secara rasional di sana tadi kan. Karena pertimbangan negara itu selalu rasional, teman-teman, logikanya. Nah, kalau yang nyuruh Pak RT-nya nih misalkan ASEAN, bisa jadi kan out of solidarity, bisa jadi karena kemanusiaan, bisa jadi karena ya sungkan ya, atau karena hubungan timbal balik tadi misalkan gitu. Itu sih kira-kira Mas Ibnu.
kira-kira arahnya ke sana nanti diskusinya. Oke, terima kasih Mas Dias. Oke. Untuk sahabat Ibnu, apakah jawaban dari Mas Dias sudah membantu? Sudah cukup atau ingin menyanggah? Sudah cukup. Oke. Oh ya, Mas Dias, ini ada waktu 6 menit. Ini mau ada tambahan lagi dari Mas Dias atau... Terserah sih, ada ini nggak? Ada teman-teman yang mau merespon dulu nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, oke. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lainnya ingin merespon. Oh iya. Oh ya Mas Dias, ini ada waktu tinggal 6 menit. Ini juga nanti pas ada foto sesi bersama. Gimana kalau ini kita jadikan foto bersama aja? Oke, boleh, boleh. Saya terserah Ibu moderator saja. Enaknya Oh, iya. gimana? Ngatur jadwalnya, oke. Oke, untuk sahabat-sahabati bisa on cam. Kita foto bersama dulu. Ini kalau dalam webinar memang mandatory ya ini. Mandatory ini. Nggak boleh ketinggalan foto bersama. Karena kalau biasanya di ujung acara kan kita foto bareng juga. Kalau Iya. kalau online juga jangan lupa gitu. Monggo sahabat-sahabati untuk on cam kita foto bersama dulu. Ini yang nge-SS siapa? Oh ya. Udah di SS belum? Ini teman-teman dari FISIP UINSA semua ya berarti? Ya, Pak. Ada yang dari luar. Oh, ada dari luar. Halo, Mas Jarwo. Oke. Oke. Ini berhubung waktunya sudah mau habis, tinggal 4 menit. Boleh saya akhiri diskusi pada sore hari ini, Mas Dias? Oke, siap. Ya. Baik, terima kasih kepada Mas Dias selaku speaker kita pada sore hari ini yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang kudeta Myanmar yang alhamdulillah penjelasannya juga sangat amat memuaskan juga dan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabati. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabati yang berkenan hadir pada Tadarus Politik Volume 9 ini. Saya selaku moderator, undur diri dan meminta maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dias, ini mungkin ada tambahan statement atau gimana dari Mas Dias? Oke, closing statement ya. Gini teman-teman, kita di Indonesia itu akhir-akhir ini juga punya, bukan akhir-akhir ini ya, kita juga punya sejarah tentang relasi antara militer dengan politik yang dinamis. Kita tahu bagaimana di zaman Orde Lama, Orde Baru, kemudian setelah reformasi, gimana kita sudah punya contoh tetangga-tetangga yang punya relasi yang dinamis juga, dan kalau Myanmar mungkin statis ya, dengan antara militer dengan demokrasi, dengan dengan civil rights gitu, dengan human rights dan seterusnya. Kita sudah punya contoh
banyak soal itu. Jadi sekarang waktu-waktunya kita bersikap untuk jangan sampai apa yang terjadi di Myanmar misalkan terjadi juga di sini. Jadi teman-teman yang usia-usia pemilih muda seperti kita ini, saya menolak tua teman-teman ya. Jadi anggap saja masih muda juga. Kita yang harus meng-contain dan menjaga bagaimana demokrasi itu dijalankan di negara kita ini, karena konsekuensi kalau kita slip salah langkah untuk menentukan fase demokrasi, itu konsekuensinya bisa panjang. Kalau mau contohnya, lihat saja apa yang terjadi di Myanmar sekarang. Bukan tidak mungkin itu terjadi di kita, bukan tidak mungkin itu terjadi di negara-negara ASEAN yang lain. Oke, kalau dari saya itu, it's a great lesson, dan senang bisa sharing ke teman-teman yang ini. Kalau teman-teman mau reach out ke saya, silakan cek di website saya atau di email tadi. Semua kita bisa korespondensi lewat sana. Oke, terima kasih. Itu dari saya, Mbak Inka. Terima kasih teman-teman PMII Visip Winsa. Nah, semua yang hadir di sini, thank you for sharing. Kapan-kapan, semoga kita bisa ketemu lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dias. Sama-sama, Mas.